Shalom, anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya? Ya, Pak Guru berharap semua masih dalam keadaan semangat, masih tetap sehat. Ya, karena selalu mengandalkan Yesus dalam kehidupan. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita mau belajar bab 8. Hanya di dalam Yesus. Tapi sebelum kita belajar, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami mau belajar. Kiranya firman-Mu yang akan kami pelajari boleh kami pahami dengan baik. Buka akal dan pikiran kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya, di pembelajaran video yang lalu dan beberapa pertemuan yang lalu kita sudah belajar bagaimana Yesus menjadi penyelamat, bagaimana Yesus berkorban untuk menyelamatkan manusia. Nah, ini kita mau belajar bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Di bagian A, kurban yang sempurna. Ya, pertemuan yang lalu kita sudah belajar bagaimana Yesus yang rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Nah, manusia tidak pernah merancang yang namanya kematian. Ya, manusia tidak pernah merancang yang namanya kematian, karena kematian ditentukan oleh Allah. Ini pemahaman kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang Kristen. Ya. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen percaya bahwa kematian itu diatur dan dirancang oleh Allah. Sedangkan kematian Yesus adalah rancangan dan kuasa Allah. Ya, kenapa bisa begitu? Karena betapa besar pengasihan Allah terhadap dunia. Jadi segala sesuatu yang berkenan dengan penyelamatan manusia semua adalah rancangan Allah, termasuk kematian Yesus Kristus sebagai kurban untuk penyelamatan dosa manusia atau penghapusan dosa manusia. Karena pada akhirnya menunjukkan kemuliaan Yesus Kristus. Jadi mulai dari kematian sampai pada kenaikan Yesus ke surga, itu adalah rancangan Allah untuk menunjukkan bahwa Yesuslah yang dipermuliakan. Ya. Jadi kematian manusia sebagai orang percaya itu adalah rancangan Allah. Ini keyakinan kita sebagai orang percaya. Ya. Nah, dalam kitab Imamat, ya, dalam kitab Imamat itu Allah memberikan semua peraturan tentang kurban. Atau bahkan sebagian besar dalam perjanjian lama untuk penebusan itu selalu dilambangkan dengan kurban. Bahkan untuk penghapusan dosa itu selalu ada kurban dipersembahkan. Itu menurut perjanjian lama. Nah, bahkan cara mempersembahkan dan penyajiannya pun itu dibahas dalam kitab Yesus yang dikurbankan itu sempurna, bukan hanya sebagai aturan Yahudi. Nah, ini juga adalah rancangan dan karya Allah. Ya, bukan rencana dan rancangan manusia. Ya, bukan. Ini adalah rancangan Allah. Kenapa bisa Allah merancang bahwa Yesus harus mati dan disalibkan? Karena inilah proses, itulah
dilalui oleh Yesus sebagai juru selamat. Yesus harus mati, Yesus harus disalibkan. Tetapi kuncinya adalah kebangkitan Yesus. Inilah rancangan Allah yang tidak diketahui oleh manusia. Nah, di sini dituliskan, kita bisa baca bersama-sama anak-anakku sekalian dalam pertama Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Kita baca ya. Pertama di ayat yang ke-18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, ya, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini dalam kitab pertama Petrus ini menjelaskan bahwa betul-betul sungguh luar biasa rencana dan rancangan Allah dalam penyelamatan manusia. Oleh karena itu, judul pelajaran kita hari ini, materi kita hari ini adalah hanya ada di dalam Yesus. Karena hanya Yesus yang mampu melakukan pengorbanan ini. Coba anak-anakku sekalian, kalau misalnya ada yang ditanya, ada enggak yang rela mengorbankan dirinya untuk orang lain? Kira-kira bagaimana tanggapan anak-anakku sekalian? Pasti ada yang tidak mau. Ya, ada yang mau disalahkan untuk menutupi kesalahan temannya, sekalipun kita tidak berbuat salah. Ada enggak yang mau disalahkan sekalipun kita tidak berbuat salah? Tidak. Hanya Yesus yang mau berkorban, meneteskan darahnya menjadi kurban penyelamatan manusia yang berdosa. Nah, kemudian di bagian B, satu-satunya jalan. Adakah jalan lain? Jalan keselamatan yang lain yang anak-anakku tahu? Tentu tidak ada. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman, sebagai orang-orang yang sudah dipilih, hanya ada satu jalan, yaitu melalui Yesus Kristus. Semasa hidupnya, Yesus mengajar orang banyak tentang kerajaan Allah dan jalan keselamatan. Inilah yang diperbuat oleh Yesus sama saya, memberitakan kerajaan Allah, pun memberi mujizat dan menceritakan tentang bagaimana Yesus menjadi jalan, satu-satunya jalan keselamatan. Banyak ajaran Yesus yang ditolak oleh orang Yahudi. Mengapa orang Yahudi menolak ajaran Yesus? Karena ajaran Yesus sering menunjukkan kesalahan dan dosa mereka. Orang-orang Yahudi menolak ajaran Yesus karena ajaran Yesus itu sering menunjukkan bahwa cara dan perilaku orang Yahudi itu salah. Itulah makanya anak-anak mungkin pernah mendengar ya bahwa Yesus pernah ditolak di Nasrani. Inilah hal yang sering dilakukan oleh orang Yahudi, pun mereka menolak ajaran-ajaran Yesus. Mengapa? Karena menunjukkan kesalahan bahwa cara-cara orang Yahudi itu masih banyak yang keliru, masih banyak yang tidak ada kebenaran. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, ya, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Itulah Yesus.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Dan ini yang kita yakini sampai sekarang, anak-anakku sekalian. Kita tidak akan bisa sampai kepada Bapa kalau kita tidak melalui Yesus. Hanya di dalam Yesus Kristus manusia berdosa beroleh kebenaran, penebusan, dan pendamaian dengan Allah. Hanya di dalam Yesus. Karena hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan, jalan kebenaran, jalan hidup. Nah, di bagian C, mendamaikan manusia dengan Allah. Ya. Melalui Yesus, jarak antara kita dengan Allah itu diperdamaikan. Mengapa ada jarak antara kita dengan Allah? Karena manusia berdosa. Dalam kitab Roma pasal 5 ayat 10 kita baca bersama-sama. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ya. Jadi anak-anakku sekarang, kita sudah diperdamaikan oleh Allah melalui kematian Yesus Kristus, melalui kurban darah, melalui penyaliban Yesus. Karena itu kita harus yakin bahwa kita akan diselamatkan oleh hidup Kristus. Tapi satu hal, apa yang harus kita lakukan supaya kita diselamatkan? Kita harus percaya dengan sungguh-sungguh. Nah, di buku paketnya itu halaman 54 ada sebuah cerita di situ, ya, cerita tentang seseorang yaitu Ibu Gebi yang akan membeli emas. Nanti anak-anakku baca sambil di rumah, silakan pahami. Nah, inilah contoh, inilah garis besar bagaimana Allah mendamaikan, atau bagaimana Yesus mendamaikan hubungan Allah dengan manusia. Bahwa setiap orang yang berdosa harus ditebus. Ditebus dengan apa? Ditebus dengan darah Kristus. Nah, diperdamaikan dengan Allah berarti terikat dengan Allah. Kita sudah diperdamaikan dengan Allah, berarti kita tidak boleh lagi jauh dari aturan atau perintah Allah. Hidup damai menjadi milik Allah, menjadi budak atau hamba Allah. Nah, seorang hamba harus menaati. Seorang hamba harus menaati apapun perintah Allah, dan Allah berhak atas seluruh hidup dan nyawa manusia, karena kita ini adalah hamba Allah. Beberapa pertemuan yang lalu kita membahas tentang budak dosa. Nah, kita sudah ditebus, bukan lagi menjadi budak dosa, tetapi sudah menjadi hamba Allah. Sepenuhnya hidup kita di bawah kendali dan aturan Allah. Ya. Jadi kematian dan hidup itu Allah yang tetap. Karena kita sudah menjadi hamba Allah, kita sudah diperdamaikan melalui darah pengorbanan Yesus. Kemudian di bagian D, imam yang agung. Nah, Yesus bukan hanya sebagai guru, ya, bukan hanya sebagai pelayan, tetapi Yesus juga adalah imam yang agung. Dalam perjanjian lama, seorang imam itu bertugas mewakili umat Allah. Nah, ini, ia terlebih dahulu harus dikuduskan, ditahirkan, ditersendirikan, tidak boleh bercela, tidak boleh berbuat dosa, tidak boleh membuat kesalahan. Itulah imam dalam perjanjian lama. Imam itu akan mengorbankan seekor domba sebagai tebusan dosa. Ini tugas imam. Jadi imam ini adalah perantara antara manusia dengan Allah. Tetapi imam ini adalah bukan orang yang biasa,
dalam perjanjian lama. Nah, Yesus Kristus tidak hanya menjadi korban tebusan, Yesus Kristus sendirilah imam. Yesus Kristus sendiri adalah imam yang agung, imam yang agung, yang mencurahkan darahnya sendiri di atas mezbah perdamaian atau perdamaian. Ia sendiri yang berdiri di hadapan Allah untuk seluruh umat manusia. Kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga adalah proses bagaimana Allah mau menyelamatkan manusia dengan sungguh-sungguh. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, kita tidak boleh lagi hidup atau diperbudak oleh dosa, karena kita sudah ditebus di dalam Yesus Kristus melalui pengorbanan di kayu salib. Ya, anak-anakku sekalian, demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini boleh kita pahami dengan baik, boleh kita lakukan dalam setiap langkah kehidupan. Tetap semangat anak-anakku belajar, sekalipun masih harus belajar dari rumah. Tuhan Yesus berkata. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih, kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk waktu yang boleh Engkau berikan kepada kami untuk belajar akan firman. Kiranya firman-Mu boleh kami pahami dengan baik, boleh kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami, pun boleh kami berlakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai anak-anak berdosa. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anakku tetap semangat di rumah, tetap belajar.